apa yang saya bayangkan di otak saya mengenai dunia kampus ini nggak saya rasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat FIPPS, kembali lagi sama saya di podcast BEM FIPPS. Podcast di mana kita ngobrolin tentang akademik, organisasi ataupun kehidupan mahasiswa di sekitar kita. Nah, yang mana topik pada pembahasan kali ini itu sangat relate nih sama kehidupan kita sebagai mahasiswa. Apalagi buat kamu yang lagi bingung nih, fokus akademik saja atau ingin ikut juga nih aktif dalam berorganisasi. Nah, tentu saja untuk membahas topik ini, di sini saya tidak sendiri karena saya telah membersamai narasumber yang akan datang, yaitu Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pendidikan, Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial, yaitu Saudara Helmi Fahri. Halo Bang Helmi, apa kabar nih? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah sehat. Kesibukan ngapain ini? Ya kuliah aja sih, kuliah aja. Kuliah aja. Oke. Nah, di sini saya telah bersama narasumber kita, yaitu Helmi Fahri selaku Ketua BEM Fakultas FIPPS, di mana kurang afdol nih kalau beliau nggak mengenalkan diri kalian dulu. Oke, kita beri waktu untuk Bang Helmi memperkenalkan pada kalian. Oke. Ini sebutannya apa? Sebutan podcast nih? Bukan. Apa? Sobat FIPPS. Oke, Sobat FIPPS, perkenalkan, nama saya Helmi. Saya dari program studi Pendidikan Sejarah. Sekarang saya sedang menjabat sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial. Periode 24-25, 2024-2025. Oke, berarti periode sekarang ya Bang? Ya, sekarang. Nah, kira-kira nih Bang, kita langsung masuk ke banyak. Pertama, kira-kira nih Bang, kenapa sih Bang Helmi itu pada awalnya tertarik nih untuk masuk ke dalam organisasi kampus? Padahal kan yang kita tahu sendiri kan Bang, jadi mahasiswa itu ya udah pusing nih sama tugas-tugas, terus juga belum lagi kalau misalnya Bang Helmi ada pekerjaan di luar nih. Nah, itu apa yang bikin Bang Helmi kayak tertarik nih sama organisasi kampus tuh Bang? Oke. Awalnya gimana tuh Bang? Ini kalau lengkapnya panjang ya, tapi saya coba persingkat aja. Saya tuh masuk kuliah bisa dikatakan telat. Saya lulus 2 tahun setelah lulus sekolah, baru 2 tahun atau 3 tahun ya, di sekitaran segitulah. Saya kerja dulu sebelum memutuskan untuk masuk ke dalam kampus. Saya kerja dulu selama 2 tahun sampai 3 tahun, dan akhirnya saya memutuskan untuk masuk kampus gitu, karena atas dasar tuntutan dari orang tua juga gitu. Dan orang tua minta saya masuk ke kampus pendidikan karena ngasih amanah untuk jadi guru sih sebenarnya. Nah, akhirnya saya putuskan masuklah Unindra gitu, mengambil program studi pendidikan sejarah. Dan pertanyaannya tadi adalah kenapa masuk ke organisasi? Iya, tertarik gitu. Organisasi kampus lah. Kampus gitu. Awalnya dari keresahan saya sih. Keresahan saya saat pertama kali hari pertama masuk kampus, apa yang saya bayangkan di otak saya mengenai dunia kampus ini nggak saya rasakan secara realitanya. Yang ada di otak saya, dunia kampus ini identik dengan akademik, aktivitas akademik seperti diskusi, bedah buku dan sebagainya. Tapi pada realitanya saya nggak dapatkan itu di perkuliahan pada saat ini. Nah, akhirnya saya mencari tahu bagaimana caranya saya bisa mengaktifkan apa yang ada di angan-angan saya, apa yang ada di pikiran saya. Dan ketemulah suatu organisasi yang namanya itu cukup unik ya, unit aktivitas mahasiswa atau disebut unitas. Nah, saat itu ketemulah dengan unitas sejarah. Saya tertarik, saya main ke sekretnya, ngobrol-ngobrol dengan pengurus pada saat itu. Sebenarnya ada unitas ini mempunyai program kegiatan, itu diskusi, bedah buku itu ada. Namun saya nggak merasakan itu secara langsung. Nah, akhirnya saya memutuskan, oke,
sebenarnya ada tapi kurang efektif. Saya coba untuk mengembangkan itu supaya teman-teman yang punya pengalaman seperti sama seperti saya itu nggak mengalami lagi. Akhirnya saya putuskan untuk masuk dalam unit aktivitas mahasiswa. Itu jenjang pertama saya lah dalam organisasi kampus ini. Nah, singkat cerita saya putuskan untuk menjadi koordinator. Nah, ini mungkin teman-teman agak bingung ya, koordinator ini apa gitu. Koordinator ini adalah sebutan untuk mungkin kalau di organisasi mahasiswa lainnya itu sebagai ketua himpunan. Nah, sedangkan kalau di Unindra ini disebut koordinator unit aktivitas mahasiswa. Nah, singkat cerita saya memberanikan diri untuk menyalonkan diri sebagai koordinator unitas sejarah saat itu. Dengan bawa harapan bisa unitas sejarah ini berdampak ke mahasiswa lingkup prodi pendidikan sejarah khususnya seperti itu. Nah, setelah dari itu saya melangkah satu tahap lagi naik ke atas, itu sebagai BEM fakultas, dan saya juga mencoba lagi memberanikan diri saya untuk mencalonkan sebagai ketua fakultas saat itu. Itu sih mungkin cerita singkatnya ya. Kenapa saya bisa sampai ada di sini, tertarik dengan organisasi, karena mulai kayak keresahan dari Bang Helmi sendiri yang kurang puas. Ini bingung nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa, santai kita di sini Bang Helmi, santai. Ya berarti kurang puasnya dari Bang Helmi sendiri akan organisasi kampus ada, akhirnya ketemu lah sama unitas sejarah itu sendiri, mampir ke sekretariatnya, main ke sekretariatnya, dan juga mencalonkan sebagai koordinator unitas sejarah, dan sekarang lanjut ke ketua fakultas FIPPS itu sendiri. Nah, dengan perjalanan Bang Helmi yang dari awal itu penasaran, tertarik sama organisasi, dan sekarang sudah menjabat sebagai ketua fakultas itu sendiri. Nah, di sini kan ada banyak pertanyaan dari mahasiswa yang di luar sana. Apalagi kan sekarang itu udah pembukaan mahasiswa baru ya Bang. Dengan adanya pendaftaran mahasiswa baru tuh pasti ada nih pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa baru itu, apakah bisa nih akademik dan organisasi itu berjalan bersamaan nih, kan dengan pengalaman Bang Helmi sebagai koordinator ketua fakultas sekarang. Nah, itu pandangan Bang Helmi akan kedua faktor itu, akademik dan juga organisasi itu seperti apa Bang? Pandangan Bang Helmi itu sebenarnya nggak terlalu berpengaruh gimana ya, karena ini dua ranah yang berbeda. Akademik dengan organisasi itu kan dua hal yang berbeda, nggak bisa kita sangkut pautkan. Mungkin akan tersangkut pautkan karena ya kita adalah organisasi mahasiswa, lingkup internal kampus seperti itu. Jadi ya mau nggak mau kegiatan kita ya harus ada sangkut pautnya dengan kampus, dengan perkuliahan ya, dan apa ini ya akademik seperti itu. Nah, kalau untuk pembelajaran di kelas ya, tanggung jawab saya sebagai mahasiswa berpengaruh atau enggak? Ya enggak juga sih. Ini tergantung bagaimana yang namanya manajemen kita sendiri sebagai pengurus dari organisasi tersebut. Ada yang namanya skala prioritas dan lain sebagainya. Kalau teman-teman bisa menggunakan skala prioritas ini dengan baik, menggunakan skill manajemen teman-teman dengan baik, ini nggak jadi suatu permasalahan yang besar, bahkan menjadi benefit. Jadi benefit. Contohnya saya dari unitas seperti fakultas itu akhirnya mengenal dengan mahasiswa lintas prodi. Nah, itu menambah relasi jangkauan saya dalam kampus ini, dan alhamdulillahnya dengan relasi yang saya punya itu yang terbentuk dari organisasi mahasiswa itu menghadiahkan saya jadi prestasi. Nah, sebagai contoh, pada saat itu saya mengikuti program dari Dikti yang bernama P2MW. Mungkin teman-teman tahu lah kegiatan ini atau perlombaan ini, P2MW ini. Dan saya mengetahui program ini, atau bahkan
anggota dari kelompok saya itu lintas prodi, itu dari teman-teman dari ekonomi dan sebagainya. Dan alhamdulillahnya dari relasi yang terbentuk dari organisasi ini menghadiahkan saya bisa lolos P2M ini sampai tahap nasional. Gitu. Saat itu tim saya itu terbang ke Kendari. Oh, sampai keluar kota lah pulau. Kendari. Iya. Wah, iya luar pulau berarti ya. Itu. Nah, jadi sebenarnya tergantung teman-teman sendiri sih. Bagaimana teman-teman bisa mengatur waktunya, bagaimana teman-teman manajemennya baik atau tidak. Dan teman-teman pasti akan diajarkan saat teman-teman awal masuk ke organisasi itu, pasti teman-teman diajarkan bagaimana manajemen waktu, bagaimana menggunakan skala prioritas tersebut. Oke, berarti antara keduanya nih, antara akademik dan organisasi itu berarti harus balance ya. Tergantung bagaimana nanti kita itu memanage waktu kita, bikin skala prioritas kita itu seperti apa, biar keduanya itu bisa berjalan bersama gitu, berbarengan. Nah, tapi nih Bang Helmi, kan Anda di sini sebagai ketua umum fakultas. Nih, yang saya ingin tanyakan nih. Nah, barangkali nanti teman-teman juga bisa catat nih, bisa ambil ilmunya itu, tips dari Bang Helmi itu sendiri gimana nih membalancein keduanya itu antara akademik dan organisasi. Kan tadi udah Bang Helmi bikin nih sekali prioritasnya dan memanage waktu Bang Helmi. Nah, itu tips dari Bang Helmi itu seperti apa tuh Bang? Tips dari saya ya, mungkin tips dari saya teman-teman tetap fokus kepada perkuliahan teman-teman. Nah, organisasi, bagaimana organisasi itu mengikuti setelah teman-teman menuntaskan tanggung jawab teman-teman di perkuliahan seperti itu. Ingat, teman-teman masuk kampus itu tujuannya untuk kuliah, untuk belajar, bukan untuk berorganisasi, bukan untuk masuk ke unitas maupun ke BEM seperti itu. Jadi tetap teman-teman harus memprioritaskan perkuliahan daripada organisasi seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang khawatir, Bang, kalau misalkan ikut organisasi akademik kita bakal turun atau jelek, enggak gitu. Iya enggak gitu, itu kan kembali kepada individu teman-teman masing-masing kan. Nah, bahkan kalau menurut saya dengan masuk organisasi seharusnya bisa meningkatkan value atau meningkatkan pengetahuan teman-teman yang betul soft skill, dan itu bisa diimplementasikan dalam perkuliahan seperti presentasi dan sebagainya. Itu kan dilatih dalam organisasi gitu, kayak public speaking, materi-materi public speaking dan lain sebagainya. Cara kita beranalisa juga. Betul, analisis itu bahkan kalau teman-teman perhatikan, bahkan itu ada di matkul. Contoh di pendidikan siaran itu ada di matkul kewirausahaan. Nah, itu teman-teman bisa show off tuh. Teman-teman udah mempelajari analisa SWOT ini dari organisasi, dan ya sebenarnya sama aja, tinggal disesuaikan gitu. Situasi yang ada gitu. Nah, matkul-matkulnya gitu. Itu sih jadi poin plus lah. Itu baru di satu matkul. Apalagi teman-teman di unitas, terus di setiap unitas itu pasti ada namanya program kegiatan gitu. Untuk unitas sejarah sendiri ada namanya kantin sejarah. Itu mengenai diskusi tentang kesejarahan. Nah, itu bisa jadi poin plus. Apa yang teman-teman belum dapatkan di bangku kelas, teman-teman bisa dapatkan di organisasi seperti itu. Oke nih Bang, kan tadi Bang Helmi udah berbagi cerita nih, awal mulai Bang Helmi tertarik nih sama organisasi, terus juga Bang Helmi udah nih membagikan sudut pandang Bang Helmi nih, bagaimana cara Bang Helmi memanage waktu Bang Helmi, juga Bang Helmi memiliki skala prioritas antara organisasi dan juga akademik. Terus sekarang juga Bang Helmi dan jabat sebagai ketua fakultas itu pasti kan muncul lagi pertanyaan dari teman-teman mahasiswa baru nih yang daftar di Unindra khususnya. Apalagi teman-teman pasti penasaran kan, di Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial itu apa aja sih organisasi yang ada di dalamnya. Kalau teman-teman ingin masuk, pasti teman-teman bertanya-tanya nih. Nah, makanya sekarang saya tanyakan nih ke Bang Helmi, ke Ketua Fakultas sendiri, untuk ngasih tahu ke teman-teman semua apa sih yang ada di FIPPS itu sendiri, khususnya di organisasinya itu sendiri. Jadi yang perlu teman-teman ketahui adalah
BEM FIPPS ini atau Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas ini adalah organisasi mahasiswa. Itu kalau BEM sendiri itu setingkat fakultas, jadi itu adalah fakultas yang mewadahi mahasiswa-mahasiswa dalam ranah akademik gitu. Jadi teman-teman mahasiswa yang punya keluh kesah mengenai akademiknya, kritik kerja dosen atau apapun, itu bisa disampaikan melalui unit aktivitas mahasiswa atau unitas tersebut. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang tadi tuh, ada apa aja sih organisasi mahasiswa yang ada di FIPPS? Nah, tadi kita ada 5 prodi kebetulan di FIPPS, ada pendidikan sejarah, BK, pendidikan ekonomi, manajemen retail, dan juga bisnis digital. Nah, setiap prodi ini tadi mempunyai unit aktivitas mahasiswanya. Nah, itu adalah badan organisasi mahasiswanya. Kita sebut dengan unitas. Jadi kita ada 5. Ada unitas pendidikan sejarah, ada unitas BK, ada unitas pendidikan ekonomi, ada unitas manajemen retail, dan juga unitas bisnis digital. Nah, oke. Tadi kan Bang ini juga udah ngasih tau nih apa aja organisasi yang ada di lingkup FIPPS sendiri. Itu ada unitas pendidikan ekonomi, unitas pendidikan sejarah, unitas BK atau bimbingan dan konseling, ada juga unitas manajemen retail, dan juga unitas bisnis digital. Jadi buat teman-teman calon mahasiswa baru atau buat teman-teman mahasiswa baru nantinya, kalau kalian ingin berorganisasi, itu nggak perlu khawatir akademik kalian bakalan drop. Karena kenapa? Karena di sini Bang Helmi tadi udah ngasih tips and triknya bagaimana cara memanage waktunya. Bahkan Bang Helmi sendiri pun akademik organisasi jalan bersamaan itu masih bisa dapat beasiswa dari program P2MW tadi Bang ya. Nah, buat teman-teman mahasiswa baru atau calon mahasiswa baru, jika ingin ikut berorganisasi itu bisa banget nantinya, khususnya untuk lingkup FIPPS itu kalian bisa banget untuk gabung bersama kami, dan juga nantinya pasti banyak bukan nilai-nilai, apa sih namanya, manfaat yang teman-teman bisa dapatkan dalam berorganisasi itu sendiri. Nah, itu juga nantinya tergantung diri teman-teman semua, bagaimana teman-teman bisa mengatur keduanya secara bersamaan. Nah, mungkin cukup itu saja Bang Helmi, dan terima kasih nih sudah mau datang ke podcast kami, podcast FIPPS. Terima kasih banget Bang Helmi atas ilmu dan juga pengalaman yang telah Bang Helmi sampaikan nih ke kita semua, dan juga semoga teman-teman mahasiswa baru atau teman-teman calon mahasiswa baru yang ada di rumah, yang ada di taman, ataupun dimanapun kalian berada, nah semoga kalian bisa mendapatkan nilai dari pembahasan kita kali ini. Oke Bang Helmi, terima kasih banget ya Bang udah mampir ke sini, dan juga kedepannya pasti kita bakal ada pembahasan yang lebih mendalam lagi, entah itu seputar akademik, organisasi, ataupun kehidupan nyata mahasiswa di kampus. Saya Sanggar Mono dari Departemen Media Komunikasi dan Informasi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas FIPPS. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.